Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Chandra Ramadhani, NIM 230018367, ingin mempresentasikan hasil responsi yang telah saya kerjakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja untuk mempersingkat waktu. Jadi pada awalnya ini adalah informasi transformer untuk koleksi data bahasa kita, seperti bahasa, ada import, library, dan lain-lain. Kemudian di sini setup awal dan pemrosesan data, seperti load dataset dan print data dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah tokenes dan padding. Kemudian ada positional accounting. Nah, terus ada arsitektur transformer. Nah, di bagian rumpang itu tadi kan awalnya rumpang. Nah, saya mengisi nomor jadi 4 di model 258. Ini menggunakan hasil dari modifikasi saya sendiri. Soalnya awalnya itu di model cuma 128. Terus DFK-nya cuma 512 atau 516 kalau nggak salah tadi. Saya modif jadi 2048. Kemudian ini per parameternya yang tadi. Untuk multi-hitnya seperti ini untuk sampel dan multi-hit attention layer-nya. Kemudian untuk feed forward-nya, encoder layer, implementasi encoder lengkap, kemudian decoder layer, kemudian aplikasi decoder layer, selanjutnya fungsi making. Nah, untuk percobaan satu ini masih sama mengambil data dari atasnya tadi. Untuk pelatihan modelnya, untuk evaluasi modelnya seperti ini saya menggunakan epoch 15. Untuk akurasinya masih sangat jelek, itu baru sekitar 30%-an. Kemudian untuk hasil prediksinya masih sangat jelek, masih melenceng untuk percobaan 2. Nah, di sini saya menaikkan DF-nya saya turunkan, DFF-nya saya turunkan, dan throughput-nya saya naikkan. Untuk number-nya saya tambah menjadi 2. Kemudian untuk epoch-nya di sini saya memakai 30 epoch. Kemudian untuk hasil akurasinya, tesnya masih 30%-an. Untuk tes loss-nya masih sangat tinggi. Untuk hasil prediksinya masih berantakan juga, belum sangat baik. Untuk cobaan ketiga ini saya menemukan num layernya 4, DF modalnya masih 256, num headnya 8, DFF-nya 2048. Untuk dropout-nya saya 1. Nah, untuk learning rate-nya menggunakan 5E-5. Untuk epoch-nya di sini menggunakan sekitar 50 epoch yang saya gunakan. Untuk akurasinya sendiri di angka 40%-an, meningkat dari yang sebelumnya. Hasil prediksinya, nah baru memprediksi sebagian kata doang, masih belum akurat. Untuk percobaan yang keempat ini, layernya menggunakan 6, di modelnya 256, nom head-nya 8, DFF-nya 248, drop rate-nya 0,2, dan untuk learning rate-nya menunjukkan 1M-4, dan untuk epoch-nya menggunakan sekitar 80 epoch. Untuk akurasinya di sini sekitar 50%-an, lebih meningkat dari yang tadi.
Nah, untuk hasil prediksinya, nah di sini udah mampu menangkap beberapa kata seperti si, goto, school sudah terangkat, namun kurang di bagian everyday. Masih sedikit melenceng. Untuk percobaan kelima ini, pembelajarannya saya menggunakan 4, transformernya 258, long hit-nya 8, DFF-nya 2048. Untuk drop out-nya saya naikkan menjadi 0,3. Untuk learning rate-nya masih sama menggunakan 1E 4E. Untuk epoch-nya di sini saya menggunakan 100 epoch, dan untuk akurasinya di sini sekitar 52% akurasitasnya. Masih rendah. Dan untuk prediksinya sebenarnya udah bagus, tapi belum mampu menangkap kata yang paling akhir saja. Untuk analisis akhirnya, setelah saya melakukan uji coba tadi, dapat disimpulkan berdasarkan 5 kali percobaan yang telah saya buat. Untuk model menurut saya yang paling bagus itu percobaan yang terakhir, karena udah menangkap 3 konteks. Hanya kurang satu kata saja. Untuk hasilnya sebagai berikut. Untuk nomor sudah saya buat tabel. Kemudian untuk sebagai ini ada sebagai tabel perbandingannya. Untuk epochnya untuk uji coba pertama itu epoch 15, kedua 30, ketiga 50, keempat 80, 100, kelima 100. Untuk kesimpulannya, menambah jumlah epoch pelatihan secara umum meningkatkan performa model dan data training maupun testing, tapi manfaatnya tidak linear setelah titik tertentu. Di sini sekitar 50-80 epoch arsitektur model mulai overfitting terhadap data latih. Tes akurasi tertinggi yaitu sekitar 52%, yaitu seperti saya bilang tadi di percobaan yang kelima. Untuk ukuran modelnya yang lebih besar belum tentu menghasilkan performa yang lebih bagus. Secara keseluruhan, model Hubble dibangun berhasil mempelajari pola koreksi tata bahasa dari dataset, namun masih belum akurat. Akurasinya masih di bawah 55%. Nah, untuk informasi yang saya dapat dari resonansi kali ini, itu sistem transformer end-to-end, mulai dari positional encoding, attention, maupun cross attention, format, encoder layer, decoder layer, hingga penggabungan menjadi model transformer, peran masking, dan dalam transformer, yaitu padding mesh dan look head mesh. Decoder tidak mengintip token masa depan saat auto-aggressive decoding. Proses persiapan data, set data tag untuk NLP token mesh, penambahan token khusus, padding, hingga pembuatan dataset pelatihan yang lebih efisien. Untuk dampak hiperparameternya, 6 layer DFF, dropout rate, learning rate, epoch terhadap training model, generasi model, termasuk bagaimana mengalami gejala overfitting melalui perbandingan trend versus test loss atau akurasi. Proses inference, model sequence to sequence, yaitu model mampu menghasilkan token satu persatu secara auto-aggressive sehingga token EOS depresi atau panjang maksimum tercapai. Performa model grammar error correction berbasis transformer pada program ini sangat tergantung pada kombinasi ukuran data, peran model, dan strategi regulasi. Bukan hanya salah satu faktor saja. Untuk umpan balik, untuk rangkaian praktikum ini, selama praktikum ini berjalan sangat bagus dan bermanfaat buat saya. Kita belajar seperti RNN, GRO, LSTM, dan transformer. Menurut saya sudah sangat bagus. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.